Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas 11F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teks argumentasi. Pertama-tama kita akan memaparkan materi tentang pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah tulisan yang membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau sebagai fakta untuk sebagai alasan atau bukti. Untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu teks argumentasi adalah teks yang berisi mengenai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau suatu gagasan. Di sini saya akan masuk tujuan teks argumentasi dibuat itu untuk meyakinkan para pembaca agar bisa menerima, mengambil, atau mempengaruhi atau terpengaruh oleh isi atau pernyataan yang ada di dalam teks argumentasi tersebut. Untuk struktur teks argumentasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua, tubuh argumen ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam argumen. Harus disusun, dianalisis, dan disajikan melalui observasi, eksperimen, penyusun fakta, dan cara pikir yang logis. Yang ketiga atau yang terakhir, kesimpulan atau ringkasan yang bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Kita masuk ke dalam ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, isi teks argumentasi memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, teks argumentasi memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data-data yang valid. Yang ketiga, teks argumentasi berisi mengenai teks yang memberikan pendapat tetapi juga disertai dengan data yang jelas. Data yang terdapat di dalam teks argumentasi biasanya berupa angka, gambar, peta, grafik, dan lain-lain. Dalam membuat teks argumentasi diperlukan sumber atau sintetis, yaitu yang artinya rangkuman baru yang dibutuhkan di dalam suatu teks. Teks argumentasi juga harus mendapat sumber dari pengalaman, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang memang sudah tervalidasi. Analisis yang dilakukan atau yang terdapat di dalam teks argumentasi dilakukan dengan cara membedakan atau memisahkan dan menggolongkan sesuatu. Kemudian hasil dari analisis yang sudah ditemukan dapat dirangkum dan disusun menjadi tulisan baru dengan sesuai topik bahasan. Sintesis di sini harus dilakukan secara objektif dan kritis. Teks argumentasi biasanya diakhiri dengan menulis simpulan dan kalimat yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Yang pertama, kita akan menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam suatu teks argumentasi. Yang kedua, menentukan tujuan dari penulisan untuk meyakinkan atau mencari dukungan. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data yang bisa dijadikan sebagai bukti dalam penulisan. Yang keempat, memilih jenis pola pengembangan untuk setiap paragraf dalam tulisan. Yang kelima, membuat kerangka paragraf yang isinya gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang terakhir, melengkapi dan mengembangkan paragraf menjadi serangkaian yang utuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sekiranya kurang jelas. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.